dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat kita itu sebenarnya dihadapkan dengan banyak masalah ya Jason. Masalahnya macam-macam, mulai dari kehilangan pekerjaan, pemotongan upah, adalah kenaikan harga bahan pokok, biaya hidup makin mahal. Aduh banyak bebannya, banyak banget. Kamu sebutin semua, saya udah kepala saya berat ya ngedengerin ya. Ya. Betul, apalagi mungkin juga masyarakat merasakan seperti itu problematika yang terjadi saat ini. Tapi pertanyaannya bagaimana ya masyarakat itu bisa bertahan hidup dan tetap menjaga kesehatan mental dan hatinya di tengah himpitan ekonomi global. Ini penting ya. Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak remaja dan keluarga Sani Budianti ini dalam segmen analog Anda Tanya Psikolog. Selamat pagi Mbak Sani. Mbak Sani. Mbak Sani masih sehat kan? Aku masih sehat nggak ya? Iya enggak, itu tuh. Bingung. Kita harus ngecek nih gimana nih supaya kesehatan mental kita itu tetap terjaga di tengah situasi yang tadi sudah Valen sebutkan tadi. Gimana tuh Mbak caranya supaya kita tetap bisa berpikir waras atau setidaknya tetap punya semangat Mbak? Iya, manusia itu dikasih akal pikiran untuk berpikir, bukan untuk menyerah. Jadi sebenarnya ketahanan mental itu adalah kemampuan seseorang untuk bertahan secara emosional dulu nih. Jadi kalau perut lapar jangan marah-marah, tapi mikir sebenarnya apa yang mesti dimakan. Lihat kulkas, apa yang bisa dibuat, kemudian untuk dimakan. Misalnya kayak gitu, tapi jangan memiliki ekspektasi tinggi. Misalnya apa? Menyalahkan pemerintah, lingkungan, sehingga apa yang ada tuh stres. Padahal kita nggak bisa ngerubah lingkungan, yang bisa kita rubah adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Itu dulu fokusnya. Oke, itu fokusnya. Tapi Mbak, waktu orang mencoba, aduh saya bisanya mengubah apa ya untuk hari ini. Tapi ternyata di saat yang bersamaan banyak tekanan bertubi-tubi. Mulai dari gaji turun, harga beras naik, kemudian merasa ditipu karena beras oplos. Sakit hati kan, bertubi-tubi terus-menerus. Nah itu tuh gimana sih mau menyikapinya? Iya, memang ada dua nih, yang situasi yang given, yang sudah ada di lingkungan yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita hanya bisa menerima sebenarnya. Tapi ada yang bisa kita ubah, yaitu apa yang kita bisa lakukan. Nah ini yang kita sebut dengan kreativitas, berpikir kreatif. Karena orang itu kalau nggak berpikir kreatif udah aja susah di sini ya. Kayak misalnya gini, orang harus makan cabai makanan pakai sambal, ya kalau cabainya mahal kan nggak mungkin, mendingan diganti yang lebih bermanfaat misalnya. Nah itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dengan cara mengubah mindset. Nah itu yang sebenarnya orang Indonesia tuh susah, karena kalau jadi kebiasaan itu jadi marah kalau hal itu nggak terjadi. Nah marah itu menyetop logika seseorang, sehingga orang nggak bisa berpikir kreatif dan logis, ya karena adanya marah gitu. Mengedepankan emosionalnya ya, nggak boleh marah ya. Jadi harus dikedepankan justru tadi supaya bisa berpikir lebih kreatif justru ya. Ini menarik nih Mbak. Bagaimana kemudian bisa berpikir kreatif? Misalnya yang kena PHK itu kepala keluarganya, ayahnya atau ibunya. Punya anak misalnya anaknya bisa 1 sampai 3 gitu kan. Di tengah himpitan ekonomi seperti ini, gimana menyikapi untuk berpikir kreatif? Tuntutan anak sekolah dan segala macam. Memang ada dua aspek. Yang pertama ketika kita ada masalah yang menghimpit, yang pertama adalah regulasi emosi dulu. Kita tarik nafas, kita melakukan hal yang menyenangkan dulu supaya emosi kita tidak mendominasi. Nah setelah itu memang kita berkomunikasi dengan support system kita, apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama sekali adalah kalau memang kita tidak dalam keadaan keuangan yang sangat kita bilang minim gitu ya. Bagaimana cara kita bisa memang save, menghemat dulu nih. Jadi hal-hal yang nggak penting harus kita kurangi nih. Kayak listrik, betul nggak sih, pengeluaran nggak perlu nih kita tekan dulu. Karena balik-balik lagi, kita nggak bisa membuat orang mempekerjakan kita kan. Tapi yang kita bisa menghemat dulu, merubah standar hidup menjadi yang efektif, bukan yang kalau kita bilang tuh royal misalnya gitu ya, dan kemudian apa yang kita punya itu yang kita fokuskan dulu, kita pakai dulu, kita buat dulu. Misalnya contoh, ternyata nggak perlu beli baju nih karena ada barang yang bisa kita pakai misalnya, atau ada makanan yang kalau kita ubah dua menu itu bisa 2 hari makan misalnya gitu ya. Nah tempe orek gitu misalnya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu, tempe gejrot dari tempe goreng tempe gejrot misalnya. Nah hal itu sebenarnya membuat kita mau nggak mau jadi kreatif berpikir, karena emosi kita sudah reda dulu. Tapi kalau kita menyalahkan, apalagi menyalahkan suami misalnya ya, oh kamu sih gitu ya, nah itu jadi nggak selesai. Makanya terpenting adalah membangun hubungan pondasi keluarga itu yang kuat, karena itulah support system kita untuk mendapatkan solusi yang efektif. Fondasi keluarga yang kuat untuk dapat support system. Pertanyaan selanjutnya, di tengah pertemanan
sehari-hari, ya kan? Walaupun dengan situasi tadi terhimpit ya, ekonomi macam-macam, tapi kan tidak diutarakan dengan teman-teman. Teman-teman, aduh ini handphone baru deh, ini iPhone 16 misalnya gitu. Aduh hari ini minumnya matcha latte. Iya, iya. Nah, itu setiap hari Iya. kan, itu tuntutan sosial yang Betul. dijadikan seperti itu. Gimana mau menyikapi itu? Nah itu dia, sekarang ini orang akhirnya hancur karena sebenarnya apa yang mau ditampilkan di medsos. Image itu sebenarnya yang dibangun dengan pura-pura, dengan kebohongan, itu menghancurkan seseorang, menghancurkan kehidupan bahkan keluarga begitu. Banyak sekali pinjol itu kenapa sih? Bukan karena kebutuhan yang pokok loh. Untuk kebutuhan yang bersenang-senang, lifestyle, image, itu parah banget gitu. Nah jadi sekarang mari kita berpikir jujur kepada diri kita. Apa yang kita punya dan apa yang kita mau lakukan dulu nih yang prioritas. Bukan memikirkan yang bagaimana pandangan orang terhadap kita untuk menaikkan image-nya panjat sosial lah ya kita bilang. Nah itu yang menjadi sekarang kehancuran ekonomi dalam keluarga. Karena desakan media sosial dan image di masyarakat itu tadi ya. Iya. Saya tergelitik tadi waktu Mbak Sani juga menyinggung soal adanya pinjol. Biasanya orang tuh nggak kreatif dulu, tapi karena scroll sosmed, kami menyediakan layanan pinjaman uang tanpa ini, tanpa itu ya kan. Langsung segera, langsunglah kemudian di tengah situasi yang mungkin secara psikologis, aduh saya lagi mampet, saya lagi buntu. Tapi ketika ada iklan ini, kemakan, Betul. pakailah dia pinjol. Setelah pinjam kemudian digunakan, nggak bisa bayar. Nah, ketika orang tuh benar-benar mau pinjol di situasi seperti ini, apakah itu jadi ideal? Pertimbangan-pertimbangan secara psikologis apa yang harus dilakukan? Iya, sebenarnya pinjol itu yang paling harus kita hindari dulu. Karena satu, aturannya nggak jelas. Dan ada pinjol resmi dan nggak resmi. Yang nggak resmi lebih nggak jelas lagi dan lebih memakan mental kalau kita nggak bisa bayar. Karena semuanya disoroti kan, semuanya ditekan, baik orang tersebut maupun keluarganya. Dan biasanya orang tuh impulsif. Jadi ketika ada iklan tuh langsung mencet, langsung kok gampang banget ya dapatnya ya gitu. Padahal dia lupa bahwa habis itu harus bayar. Dan pinjol itu kalau kita lihat aturannya memang beda-beda. Nggak bisa bayar cepat, kalaupun bayar lambat gede banget bunganya dan sebagainya. Bahkan di kasus yang saya alamin itu ada yang sampai bunuh diri karena masalah pinjol banyak. Dan itu kasus saya pribadi itu benar-benar sudah kelilit dan dia nggak mau malu dan takut keluarganya kena, akhirnya dia menghabiskan nyawanya. Dan ini yang miris banget karena sebenarnya dia itu adalah orang yang cukup profesional, cukup punya uang, tapi tadi karena kegulung utang sampai akhirnya begitu. Nah itulah salah satu contoh kasus pemirsa pada saat dompet kita tipis, mental ikut terkikis gitu ya. Iya, betul. Nah tapi Mbak, kalau belajar dari kasusnya Mbak Sani tadi, bagaimana caranya supaya orang misalnya nih sudah di sebelah kiri ada kreativitas, tapi jangan sampai impulsif. Ini kan irisannya tuh tipis gitu. Iya. Karena ini pinjol mudah di depan mata, himpitan ekonomi berat banget di belakang. Iya. Memang impulsif itu adalah perilaku yang dia tidak mikirkan dampaknya. Dia hanya ngeklik karena dia mau segera memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan efek setelah itu gitu. Jadi kalau tadi bedanya tipis, sebenarnya orang cukup berpikir cari berita-berita tentang kasus pinjol misalnya, akhirnya dia mau bisa mengerem begitu. Karena yang terpenting adalah support system tadi sih yang kita bangun ya. Anak jajan sekarang nggak jajan dulu deh, bawa bekal misalnya, itu kan kita bisa omongin. Nah masalahnya orang tua kadang-kadang gengsi juga ngomong sama anak, dia nggak mau terbuka bahwa orang tuanya lagi tipis tadi dompetnya, sehingga anak juga nggak tahu dan bahkan anak marah kalau dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan kan. Nah itulah pentingnya komunikasi efektif, adanya secure attachment sehingga anak juga bisa bertanggung jawab juga atas yang terjadi dalam keluarganya begitu. Dan tadi ya the point is berpikir kreatif ya, mengubah makanan yang bisa dipakai misalnya atau dimakan berapa hari gitu kan. Betul. Atau mungkin yang biasanya Jangan ngafe-ngafe lah. jangan ngafe-ngafe dulu, yang nyalain AC dari pagi sampai malam sekarang dipakainya pas mau tidur aja lah. Ya itulah hal-hal yang mungkin kecil tapi itu bisa kemudian bisa kita membuat mental kita lebih terjaga gitu ya Mbak ya di tengah himpitan ekonomi. Makasih Mbak Sani. Ini kalau kita bahas akan lama banget, tapi semoga ini bisa memberikan pesan ya untuk masyarakat ya. Nanti kita dialog soal ini lagi ya Jason ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.